A. Sejarah dinamika kelompok. Yang pertama, zaman Yunani, yaitu berkembang dari ajaran Plato yang mengatakan bahwa setiap individu dalam struktur masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan tiap individu tersebut berfungsi sebagai pemersatu dalam interaksi sosial. Dan yang kedua, zaman liberalisme, di mana pada zaman ini orang-orang mengadakan perjanjian sosial antar sesama dan negara yang dapat menjamin hidup mereka. Yang ketiga, zaman ilmu jiwa bangsa-bangsa, yaitu bahwa setiap masyarakat memiliki kesamaan psikologi dan menjadi suku tertentu yang di dalamnya ada karakter individu yang berbeda-beda. Yang keempat, zaman gerakan massa, yaitu di mana massa bisa membentuk sebuah kelompok yang di dalamnya terdiri anggota, norma, pimpinan, dan tujuan. Dan yang kelima, zaman psikologi sosial, di mana situasi sosial bisa membawa adanya sebuah kelompok. Dan yang keenam, zaman dinamika kelompok, yaitu beranjak dari teori Kurt Lewin yang menjelaskan bahwa sebuah kelompok merupakan suatu kesatuan yang utuh, bukan hanya sebagai kumpulan-kumpulan individu. B. Status dinamika kelompok, yang mana status dinamika kelompok itu pertumbuhan dan perkembangan dinamika kelompok yang tidak terlepas dari pendapat para ahli, yang mana pendapat para ahli yaitu A. Cabang sosiologi. Ahli sosiologi seperti Homans, Moreno, atau Mikel berpendapat bahwa masalah kelompok, grup atau struktur kelompok itu termasuk bagian dari objek sosiologi. B. Cabang psikologi, yang mana dinamika kelompok titik beratnya bukan pada masalah kelompok, tetapi pada kejiwaan atau para individu yang mempengaruhi pada kelompok tersebut. C. Cabang psikologi sosial, yang mana Otto Kinelebert berpendapat bahwa dinamika kelompok lebih ditekankan pada tinjauan psikologi sosial, yang mana dia berpengaruh pada interaksi sosial terhadap individu-individu pada setiap kelompok. D. Bidang eksperimen, yang mana dinamika kelompok merupakan eksperimen walaupun cenderung sifat ke psikologi. C. Dinamika kelompok. Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti, tenaga kekuatan selalu bergerak dan berkembang dan dapat menyesuaikan diri sesuai memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti ada interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok dan kelompok keseluruhan. Keadaan ini dapat terjadi karena adanya kelompok, semangat kelompok atau grup spirit terus-menerus ada dalam kelompok itu. Oleh karena itu, kelompok termasuk bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok selalu bersangkutan dan dapat berubah. Studi dinamika kelompok. Studi ilmiah tentang perilaku dalam kelompok bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai sifat kelompok, perkembangan kelompok, dan interrelasi antara kelompok dan individu kelompok lain serta entitas yang lebih besar. E. Fungsi dinamika kelompok. Manfaat dinamika kelompok membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup, memudahkan segala pekerjaan, mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah, dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. Proses atau dinamika kelompok yang dilampaui seseorang dalam rangka menjadi anggota dalam suatu kelompok merupakan hal yang bersifat sangat individual. Artinya setiap orang akan berbeda menurut Sujarwo 2011. Sedangkan tahap dalam dinamika kelompok ada 4, yaitu tahap perkenalan, tahap mencari pola, tahap pemantapan norma, dan tahap berprestasi. Ada pula tahapan perkembangan kelompok, yaitu ada 5, tahap pembentukan forming, 2 tahap pancaroba storming, 3 tahap pembentukan norma norming, 4 tahap berkinerja performing, dan tahap pembubaran adjourning. G. Kedinamisan kelompok. Menurut Sujarwo 2011, kelompok yang tidak ada kegiatannya pun
dapat dikatakan dinamis, sebab bergerak atau tidak bergerak ialah ritme, di mana ritme itu sendiri berarti kedinamisan. Pendekatan dinamika kelompok. Dinamika kelompok menjadi bahan persaingan dari para ahli sosiologi, ahli psikologi, ahli psikologi sosial maupun ahli yang menganggap dinamika kelompok sebagai eksperimen. 1. Pendekatan oleh Bales dan Homans. 2. Pendekatan oleh Stockdale. 3. Pendekatan Ockel, Sigmund Freud, dan Schiller, ahli psikoanalisis. 4. Pendekatan dari Jennings dan Moreno.